Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study manajemen laboratorium. Kali ini kita akan mempelajari tentang organisasi laboratorium IPA atau fisika. Yang pertama, pengertian organisasi laboratorium. Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan menyusun semua sumber daya manusia sedemikian rupa sehingga kegiatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kalau untuk pengorganisasian di laboratorium, berarti sumber daya manusianya ada kepala sekolah, ada guru, ada laboran. Tujuan utama pengorganisasian adalah membantu orang-orang untuk bekerja sama secara efektif dalam wadah organisasi atau lembaga. Jadi dengan adanya organisasi itu, seseorang atau sekelompok orang bisa bekerja sama dalam sebuah wadah organisasi. Organisasi laboratorium fisika di sekolah adalah pemberdayaan segala sumber daya yang dimiliki sekolah dalam menyelenggarakan laboratorium fisika di sekolah. Nah, mengorganisasikan laboratorium IPA atau fisika berarti menyusun sekelompok orang atau petugas dan sumber daya untuk melaksanakan suatu rencana atau program guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang paling berdaya guna terhadap laboratorium IPA atau fisika. Jadi di sana ada melaksanakan suatu rencana. Jadi ada membuat rencana, kemudian melaksanakan dan membuat program untuk mencapai suatu tujuan dari laboratorium itu. Yang kedua, fungsi organisasi laboratorium yang pertama adalah kejelasan tanggung jawab. Jadi setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab dan apa yang harus dipertanggungjawabkan. Misalkan kepala laboratorium itu harus melakukan apa, tugasnya apa, sehingga bisa melakukan tanggung jawab. Seorang laboran, tugasnya apa, sehingga laboran bisa bertanggung jawab terhadap tugasnya. Kejelasan kedudukan mempermudah dalam melakukan koordinasi maupun hubungan karena adanya keterkaitan penyelesaian suatu fungsi yang dipercayakan kepada seseorang. Jadi dengan adanya kedudukan itu, tahu kedudukannya sebagai apa, sebagai kepala, sebagai laboran, itu bisa mempermudah koordinasi. Kejelasan uraian tugas membantu pihak pimpinan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dan bagi bawahan akan dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Misalkan untuk teknisi tugasnya melakukan kalibrasi alat. Nah, itu nanti pimpinan bisa melihat apakah alat yang mau digunakan siswa ini sudah dilakukan kalibrasi atau belum. Kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur dibutuhkan agar jalur penyelesaian pekerjaan akan semakin efektif dan dapat saling menguntungkan. Misalkan ada sekolah lain yang mau melihat laboratorium kita. Nah, berarti menghubungi siapa dulu? Kepala lab atau laboran atau teknisinya. Jadi lebih jelas kejelasan hubungannya. Kalau ada masalah, alatnya rusak, apa yang harus dilakukan? Kita harus menghubungi siapa? Laboran, teknisi, atau kepalanya, atau guru-guru fisika, atau kimia, atau biologi. Yang ketiga, manfaat organisasi laboratorium. Organisasi sebagai penuntun pencapaian tujuan akan lebih efektif dengan adanya organisasi yang baik. Organisasi menawarkan karir berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan. Jika kita menginginkan karir untuk kemajuan hidup, berorganisasi dapat menjadi solusi. Jadi nanti mahasiswa fisika kalau lulus tidak hanya jadi guru, bisa juga menjadi anggota lab atau bekerja di laboratorium. Organisasi sebagai cakar ilmu pengetahuan, organisasi selalu berkembang seiring dengan munculnya fenomena-fenomena organisasi tertentu.
Peran penelitian dan pengembangan sangat dibutuhkan sebagai dokumentasi yang nanti akan mengukir sejarah ilmu pengetahuan. Jadi dengan adanya laboratorium itu dilakukan penelitian dan pengembangan yang nantinya bisa menjadi suatu ilmu pengetahuan. Yang keempat, struktur organisasi laboratorium. Jadi di sini ada kepala sekolah, ada kepala TU, ada koordinator pengelola laboratorium atau kepala lab, ada guru IPA, biologi, kimia, fisika, ada teknisi, dan ada laboran. Apakah bentuknya selalu seperti ini? Tidak, tapi anggotanya seperti ini. Kepala laboratorium atau penanggung jawab laboratorium. Kepala laboratorium atau penanggung jawab laboratorium merupakan seseorang kepala laboratorium harus menguasai bidang ilmu yang sesuai dengan laboratorium IPA. Ada 2 jalur yang menjadi kepala lab, itu bisa jalur guru atau jalur laboran atau teknisi. Jadi bisa seorang guru atau bisa seorang laboran atau teknisi yang menjadi kepala. Kalau dengan jalur guru, pendidikan minimal S1, pengalaman minimal 3 tahun sebagai pengelola praktikum, memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Biasanya ada pelatihan-pelatihan juga berkaitan dengan laboratorium. Kalau dengan jalur laboran atau teknisi, pendidikannya minimal D3, pengalamannya 5 tahun sebagai laboran atau teknisi, memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Tugas kepala lab ini apa saja? Bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi laboratorium. Administrasi laboratorium kita pelajari minggu depan berkaitan dengan kesediaan alat, bagaimana membuat inventarisasi alat, dan sebagainya. Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan laboratorium IPA, mengusulkan kepada kepala sekolah tentang pengadaan alat bahan laboratorium. Jadi kalau ada alat yang perlu disediakan atau perlu pengadaan alat, yang mengusulkan kepala sekolah adalah kepala lab. Bertanggung jawab tentang kebersihan, penyimpanan, perawatan, dan perbaikan alat. Mengkoordinasi guru mata pelajaran, menyusun jadwal dan tata tertib penggunaan laboratorium. Jadi ada jadwalnya kapan lab itu bisa digunakan, kelas 10, kelas 11 atau kelas 12. Memelihara dan perbaikan alat-alat laboratorium, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan laboratorium. Yang selanjutnya adalah teknisi laboratorium. Teknisi laboratorium merupakan tenaga laboratorium yang membantu kepala lab, terutama dalam mempersiapkan alat dan bahan praktikum serta pemeliharaan alat dan bahan. Kualifikasi teknisi laboratorium itu minimal D2, relevan dengan peralatan lab yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, dan memiliki sertifikat teknisi laboratorium sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalau waktu saya kuliah S1 dulu, ada kakak-kakak tingkat yang fisika murni itu langsung bekerja di lab fisika. Di UM kan ada banyak lab. Ada lab fisika modern, ada lab fisika fisika dasar, ada listrik magnet, ada untuk alat-alat yang canggih seperti mikroskop elektron. Nah, di sana yang lulusan S1 itu langsung bekerja di laboratorium sebagai laborannya. Dan ada juga yang sebagai teknisinya. Jadi harus memiliki sertifikat teknisi, sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Tugas teknisi laboratorium apa saja? Menyusun konsep kebutuhan alat dan bahan laboratorium yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk menjamin ketersediaan alat dan bahan laboratorium, melakukan stok opname bahan laboratorium yang masuk dan keluar laboratorium secara berkala, sesuai prosedur untuk memonitor persediaan bahan laboratorium,
Melakukan persiapan untuk analisis material atau kalibrasi berdasarkan prosedur operasional untuk kelancaran pelaksanaan analisis. Jadi mengkalibrasi alat-alat itu ya. Alat-alat lab itu perlu dikalibrasi sebelum dilakukan suatu praktikum. Melakukan pemeliharaan dan perawatan rutin terhadap peralatan laboratorium sesuai dengan prosedur operasional untuk kelancaran pekerjaan. Jadi ada SOP-nya, standar operasionalnya perawatan laboratorium itu. Karena alat-alat itu bisa rusak kalau tidak dipelihara atau dirawat dengan baik sesuai dengan prosedurnya. Dan kadang alat-alat itu harganya sangat mahal. Menyusun laporan hasil kegiatan teknisi laboratorium kepada atasan sesuai dengan prosedur sebagai pertanggungjawab pelaksanaan tugas. Jadi teknisi juga membuat laporan yang diserahkan kepada kepala lab. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah pimpinan baik lisan maupun tulisan. Dia ada pelatihannya untuk teknisi laboran kepala lab. Yang terakhir adalah asisten laboratorium atau laboran. Laboran ini tenaga laboratorium yang membantu kepala lab, terutama dalam mengelola bahan-bahan dan peralatan dan melayani kegiatan praktikum. Tapi lebih ke melayani kegiatan praktikum. Kualifikasinya minimal pendidikannya D1, relevan dengan jenis laboratorium, dan memiliki sertifikat laboratorium. Laboran laboratorium, sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Tugas asisten laboratorium atau laboran ini apa saja? Mengerjakan administrasi laboratorium IPA. Administrasi laboratorium kita pelajari minggu depan, apa saja administrasi laboratorium itu. Mempersiapkan dan menyiapkan alat dan bahan. Jadi kalau ada praktikum, guru fisika misalkan datang ke lab, saya mau praktikum ini, misalkan menyewa alat atau meminjam alat, itu harus melalui laboran. Nanti laboran yang menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum itu. Bertanggung jawab atas kebersihan alat dan ruang laboratorium. Nah, itu yang dilakukan oleh laboran. Biasanya kan kita datang guru atau siswa kalau mau meminjam alat itu ke laboran. Tentunya tidak bisa langsung mendadak, tapi minimal waktunya berapa hari. Nah, nanti disiapkan oleh laboran tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.